Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kaya luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Wayan Rinaya DSW, channel YouTube Rinaya DSW. Di sini pada hari yang sangat baik dan sangat luar biasa ini, saya akan mengeluarkan unek-unek saya seorang petani. Apa unek-unek itu? Tentunya saya akan membahas bagaimana kita bisa melalui corona ini. Petani merenung bahwa di pasca COVID-19 dan sekarang sudah menginjak di tahun 2021, sebenarnya Tuhan tidak menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang dan isi alam semua ini. Tapi Tuhan tentunya juga menciptakan yang namanya corona. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, kita di Indonesia tahu bersama ketika teknologi semakin canggih, pertanian adalah hal yang sangat tidak dilihat oleh beberapa orang untuk bagaimana menjadi seorang petani. Tapi dengan corona ini, orang balik kembali untuk bagaimana mencintai alam dengan merubah profesinya menjadi petani dan mau menanam kembali. Mungkin ini adalah semacam Tuhan mengingatkan kita selaku makhluk yang paling sempurna untuk kembali bagaimana menciptakan alam. Karena selama ini kita tahu bersama, kita di Indonesia mayoritas adalah, bukan mayoritas lagi, semua warga negaranya adalah berkepercayaan, yaitu memiliki agama. Nah, kita tahu bersama di saat corona ini, semua kegiatan-kegiatan agama, baik itu di pura, masjid, gereja, dan di tempat ibadah yang lainnya mulai sepi. Mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan ada pada diri kita selaku manusia. Karena Tuhan menciptakan kita sendiri, Tuhan adalah makhluk yang paling sempurna, diberi akal, pemikiran, dan pola pikir yang sangat luar biasa, memahami yang namanya baik dan benar. Maka daripada itu saya walaupun seorang petani, terus merenung bagaimana menjaga alam ini menjadi seorang petani, menanam paneli, menanam pohon-pohon yang lain yang tentu akan memberi kontribusi dan mungkin akan mengembalikan daripada paru-paru dunia karena kita mau menanam pepohonan dan lain sebagainya. Karena dengan corona inilah kita sebagai umat manusia biar bisa juga menjaga keseimbangan daripada alam ini sendiri. Karena kita tahu bersama belakangan ini kita tahu bersama orang mulai bergerak untuk orientasi pada mencari materi yang banyak sehingga hal-hal sektor daripada pertanian ini tersampingkan. Orang cenderung bagaimana mendapatkan sesuatu dengan instan, membangun fasilitas megah dengan tidak melihat daripada amdalnya, analisis dampak lingkungannya, menanam beton di tempat-tempat yang biasanya harus ditanami kayu, membuat bangunan di tempat-tempat yang sakral untuk bagaimana mendapatkan uang dengan menarik banyak wisatawan. Itu contohnya. Tapi memang beberapa juga teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, properti yang lainnya sudah melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi seperti hamdal dan lain sebagainya. Itu saya salut yang seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ketika kita mau maju kembali, ketika kita mau ke sektor itu kembali ketika corona berlalu, ingatlah analisis dampak lingkungannya harus diutamakan dengan menjaga keseimbangan. Syukur-syukur apapun yang kita lakukan ketika corona ini berlalu, kita akan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, para sahabat, sedikit dapat saya tambahkan pada kesempatan hari ini dengan renungan saya seorang petani. Karena menurut saya mungkin apa yang telah kita lakukan selama ini, kita beribadah, kita membuat yadnya atau membuat upacara, mungkin itu semacam topeng saja. Nah, disinilah Tuhan mengingatkan dengan memunculkan, menciptakan yang namanya virus yang sangat luar biasa, yaitu corona. Jadikanlah corona ini sebagai motivasi kita untuk bagaimana kita dekat dengan alam. Karena sesungguhnya Tuhan ada pada diri kita sendiri. Ketika kita menjadi orang baik, lingkungan pun akan terpengaruh baik. Maka ketika banyak orang melakukan hal-hal baik dari dirinya sendiri, akan berdampak kepada lingkungannya dan berdampak kepada negara bahkan dunia.
Maka saya walaupun seorang petani, terinspirasi dari kegiatan-kegiatan keseharian saya mengajak semua golongan, semua latar belakang untuk bagaimana belajar menjadi petani yang betul-betul cerdas. Karena menurut saya, kecerdasan dan kepintaran Anda tidak akan ada gunanya ketika kita tidak berani memulai hal-hal baik, ketika kita tidak mau melakukan action untuk sesuatu untuk bagaimana kita menjaga keseimbangan ini. Ketika itulah harapan kita bersama menjadi petani yang sejahtera, damai dan sentosa. Tidak akan kita hanya bisa berteori ketika kita tidak mau melaksanakan. Maka teori tidak akan muncul ketika kita tidak berpraktek. Maka jadikanlah teori-teori yang baik untuk kita melakukan praktek-praktek kehidupan ini. Sehingga walaupun kita menjadi petani paneli seperti saya ini, bisalah kita berbagi hal-hal positif. Mengingatkan kita, marilah kita jaga kebersamaan. Karena kita ketahui bersama, mungkin belakangan ini saya merenung dari apa di media sosial dan lain sebagainya. Banyak orang politik, banyak orang pengusaha dan lain sebagainya. Kalau memanfaatkan hal-hal sesuatu untuk menghidupi dirinya dengan begitu rakusnya terkadang pemikiran manusia. Sehingga hal-hal apa yang saya sampaikan yang baik tadi itu tidak bisa kita lakukan. Sehingga kroposlah keadaan mental, spiritual dan lain sebagainya. Terkadang orang melakukan yanya atau upacara sebagai topeng untuk bagaimana dia mencari uang sebanyak-banyaknya, bukan dari hati nuraninya untuk melakukan kewajiban sebagai manusia kepada Tuhannya. Menjaga daripada lingkungan ini, kita sudah melakukan apa yang diajarkan Tuhan untuk bagaimana kita mengetahui ilmu-ilmu yang memang Tuhan bisa kita dapatkan. Nah, maka corona adalah merupakan pembelajaran kita selaku umat manusia untuk bagaimana kita mampu melakukan, mengeksekusi hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk terwujudnya kedamaian, kemakmuran, bahkan keadilan. Karena menurut saya, ketika keseimbangan itu kita tidak lakukan, maka keadilan hanya sekedar wacana. Wahai para pejabat, wahai para politisi, wahai para penggerak-penggerak massa, karena ketika orang terlalu mendominasi untuk mencari massa, untuk kepentingan diri sendirinya, mungkin jadi pejabat dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang tidak memperdulikan keseimbangan lingkungan, saya yakin dan percaya, mungkin hanya hitungan waktu, lambat laun semuanya akan sirna. Maka daripada itu, lakukanlah sesuatu dengan menggaungkan hal-hal positif sehingga memang kita akan mendapatkan hal positif. Gunakan media sosial untuk bagaimana kita menebarkan hal-hal positif, karena media sosial merupakan suatu memori digital ya, yang luar biasa yang tidak akan bisa terhapuskan, karena karakter kita juga akan bisa dilihat dari media sosial. Saya sendiri Wayan Rinayat SW tetap akan berbagi, walaupun saya sangat jauh dari sempurna, tapi saya tetap belajar untuk menggaungkan hal-hal positif. Nah, ke depan saya juga akan membagikan hal-hal yang positif khusus untuk para petani paneli. Nanti akan saya tambah beberapa video kesaksian, konten-konten yang sudah saya lakukan, pendampingan karya nyata saya mendampingi petani, walaupun itu tidak begitu hebat dan tidak begitu luar biasa, tapi itulah saksi nyata ketika saya mendampingi petani, mungkin dari Sabang sampai Merauke, walaupun saya belum bisa ke rumahnya, tapi dengan media sosial ini kita terbantu untuk membuat suatu kerukunan yang tidak melihat latar belakang. Karena menurut pola pikir saya sendiri, mohon maklum tadi saya agak keseleo sedikit, maka pelangi tidak akan indah kalau warnanya hanya satu. Dengan keberagaman, dengan warna-warni, pelangi akan terlihat indah. Oke, cukup begitu dulu. Next. Manunya ngambang atau gimana ini, Mas? Gini ya. Agak turun dikit, cukup turun. Bang. Ngambang aja. Udah ya. Ini hari ini saya coba memberikan praktek sesuai yang kami lakukan di Bali. Toh juga nanti ini lebih baik bisa dilakukan, tapi kalau teman yang di sini sudah lebih baik, itu bisa dilakukan.
Kita tidak artinya apa namanya teori teori beda-beda. ya gini ya. Gunting Gini aja. Itu tadi pakai digunting tak? Enggak. Sudah ada. Gitu aja. Oh itu dilihatkan situ ya? Ya. Satunya. Ini. Belum. Burung kan papat. Empat. Tiga apa empat? Empat. Oh ngambang mas. Ya. Ngambang istilahnya saya ya? itu ngambang. Oh ngambang ya. Ngambang. Gimana ngikatnya ini? Kalian nonton iket lho. Itu. Jadi aku sih abeng ya. Langsung ya. Ya langsung. Langsung. Nisar. Ya kok gak jelas tuh Jan? Ini enggak kena bentar mas. Oh ini kurang satu. Kurang satu. Acun sampai satu lagi. Enggak itu yang mana itu? Ini. Enggak ini belum ada lagi satu. Anu. Sing ngono Kak, kono wis lho he. Masih suruh satu. Sing godhong. Bisa dicari dari sana lagi dikit. Tek ke sana ya. Cek, gunting apa namanya itu, Cek? Dari sana biar semua kelihatan pada rame. Berapa ras, Pak? Itu, Pak, yang dia. Dua atau tiga bisa ya. Tiga lebih baik mana? Dua sama tiga? Tiga bisa. Tiga jangan. Ya kayak ini kan tiga ya. Karena akan banyak menumbuhkan potensi akar. Iku cuma ditali sik ben ana koncone. Susu ngono sih. Papat. Durung. Lah sing iku telu gorong ditali kok sijine. Telu ta papat ta? Jadi antara ros berapa senti? Apanya? Yang ini kan ros di sini kan kuku-kuku ya. Ya ini aja dikeluarin tiga. Pak. Ini tiga ini. Oh, tiga ros. Nanti di sini ya satu, dua, tiga. Kenapa harus kita lihatkan ini? Iya. Biar ini tidak tertancap di media. Ah. Ketika ini tertancap di media berpotensi busuk karena nanti apalagi musim hujan ya. Di sini masuk dia penyakit dia mulai menggunung bisa aja nanti muncul fusarium jadinya. Yang tumbuh makan busuk dia ke sini lagi menular ya. Ini yang kita sering lakukan di Bali. Nah ini saya pun tidak harus kaku dengan apa yang saya lakukan di Bali. Nanti Bapak di sini wajib artinya memperhatikan ini. Ya. Nanti Bapak juga beberapa lakukan penanaman yang seperti siapa namanya tadi? Mas Edi juga lakukan. Karena apa? Di setiap daerah kita tidak bisa perlakukan sama. Ini ya. Saya pun ke sini dapat ilmu juga dari Mas. Apa yang saya juga lakukan di Bali kita coba di sini. Kalau toh juga yang dari Bali baik, kita lanjutkan yang itu. Kalau yang Mas yang baik, kita lanjutkan yang lebih baik. Jadi petani jangan terlalu fanatik dengan ilmu kita sendiri, padahal kita rugi ya Mbak ya. Lakukan yang terbaik dan lakukan yang sesuai dengan tempatnya. Ya. Ya gini Pak, saya karena gini kan yang sana kan sudah dicoba yang Oh iya. Seperti Pak Edi. Iya. Kita pakai yang kirinya Pak. Ya. Ayan gitu. Ya. Oke. Next. Patuh, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru mata angin yang ada di dunia ini. Jumpa lagi dengan saya Wayan Rina Deswi. Tepatnya saya sekarang berada di pencinta dan hobi tanaman vanili yang berada di Kabupaten Gresik ya Pak ya. Di Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Bapak, perkenalkan nama Pak Haji. Nama saya Haji Abdullah Muhadi Thohir. Dan beliau anaknya? Saya Dodi Sahrul Rajib, anak menantu. Ya. Ini juga saya didampingi oleh driver saya, Pak Harman. Oke para sahabat dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa sama beliau. Saya karena panili, saya menambah famili-famili baru di negara kita, yaitu Sabang sampai Merauke. Karena kebetulan pada hari ini juga tidak kalah yang sangat luar biasa, ibunya semangat. Ibu perkenalkan Bu. Lulu. Ibu Lulu juga. Disinilah dengan kebersamaan kita berdoa bahwa tanaman vanili yang kita tanam di Kabupaten Gresik ini bisa tumbuh subur. Rubah paradigma ketika di MDPL rendah, ketika di tanah yang tidak biasa orang nanam vanili, ternyata kita bisa nanam vanili Pak Haji. Ya. Semoga nanti masyarakat lain bisa mengikuti. Dan tunggu juga dulu, karena segala sesuatu kita butuh proses. Dengan proses lah kita nanti syukur-syukur apa yang kita harapkan bisa terwujud, vanili berbuah subur dan artinya bagus di sini.
Nah, saya juga pada hari ini kebetulan dipercaya oleh Pak Haji untuk membawakan bibit. Itu bibitnya, bisa dilihat ya. Nah, ini saya sharing-sharing sama Pak Haji lewat WA, Pak Haji ya. Nah, lewat EA ini kita sudah bawakan sulur sebanyak 2000 dengan tajar yang sangat sudah ideal sekali, jarak tanamnya dan jalannya juga sudah bagus untuk bagaimana kedepannya mendistribusikan daripada media dan pupuk untuk bagaimana merawat tanaman vanili ini. Oke, para sahabat petani dimanapun Anda berada, saya Wayan Rinai DSW sangat berbahagia sekali ketika ada orang tua, beliau sebagai ya pembina daripada anak-anak bisa memberikan percontohan yang sangat luar biasa. Yang ada tuh. Beliau melakukan penanaman pohon vanili ini dengan tajar namanya kelor. Mungkin teman-teman petani dimanapun tahu bahwa sangat bermanfaat bagi kesehatan dan mungkin juga bagi kesuburan tanaman. Karena tanaman vanili butuh yang namanya naungan. Inilah dengan pola konvensional yang sangat luar biasa, dengan pola yang modern yang seperti ini beliau lakukan didampingi oleh Mas kita yang dari Banyuwangi juga. Pak Edi. Nah, di sini senangnya saya ketika ada Pak Edi, ada Bapak, ada Pak Haji, kita menjadi warna. Karena menurut saya pelangi tidak akan indah warnanya kalau hanya warna merah atau warna putih. Merah, kuning, hijau itulah warna pelangi. Marilah kita berdoa bahwa tanaman vanili di tempatnya Pak Haji tumbuh subur dan kita tetap kita melakukan proses dan tetap juga kita semangat merawat dari tanaman vanili. Oke, cukup begitu dulu siaran dari saya Wayan Rinai DSW, seorang pencinta penghobi tanaman vanili yang tidak begitu memiliki ilmu yang banyak, tapi saya bersyukur memiliki teman yang banyak karena dengan vanili saya memiliki family baru. Salam sehat kaya luar biasa. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi kita semua. Sukses. Terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian. Hari ini kita mau mereview bibit vanili dari Bali. Ya, ini kita udah tanam di Sorong, Papua. Ya, ini bibit kita beli tanggal 13 Desember 2020. Nah, sekarang belum sampai 1 bulan Januari, tanggal 8. Nah, ini sudah bertunas ya, sudah panjang, sekitar 10 cm, 12 cm. Ya, ini satu, ada juga yang lain. Oh, di sebelah sini. Ya, ini sudah muncul tunas-tunasnya ya, padahal belum sebulan. Ya, ini karena bibitnya bibit unggul dari Pak Rinaya DSW di Bali. Ya, terima kasih buat Pak Rinaya atas bibitnya, sangat super sekali. Batangnya besar-besar seperti yang dijanjikan sama Pak Wayan. Janjinya benar-benar ditepati. Ini sebesar ini. Ada yang patah padahal itu. Coba deh. Coba kasih kalau Angkat tadi. oh ini. Coba kasih kalau Diangkat pertama. patah. Biar sudah. Untuk syukurnya di bagian bawah. Syukurnya dia ini patah dari mana ini? Ya sudah. Apa. Baik Pak Wayan, kami akan mulai mempersiapkannya. Kami istirahatkan dulu barangnya, steknya, supaya dia segar lagi. Terima kasih Pak Wayan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Pak Wayan,
ini bersama ibu-ibu yang bantu-bantu saya. Kami sedang mengelap keringat atau air dari penguapan dari vanilinya. Istilahnya kita bersihkan dulu lagi sebelum kita tanam, mungkin 2 atau 3 hari lagi. Kita istirahatkan dia, kita 2-3 hari, kita rendam dengan POC dan zat perangsang tumbuh alami nanti seperti yang diajarkan itu, ekstrak bawang merah dan air kelapa muda. Ini Pak, barangnya bagus secara umum, 90-an%. Saya rasa wajar lah karena perjalanannya lebih dari 10 hari tapi masih segar, segar barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pesanannya sudah sampai di Aceh Lok Semawe, tepatnya tanggal 17 Oktober, dan jumlah lama perjalanannya dari Singaraja ke Lok Semawe membutuhkan waktu sekitar 11 hari. Kemudian dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 17 Oktober ini sudah dibongkar semua. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Wayan, alhamdulillah saya diberi bibit unggul dari Bali. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa subur, cepat panen, terus bisa nanam lagi. Alhamdulillah, ini saya pesan 2.100, dilebih 100 jadi 2.200. Alhamdulillah, dengan bibit unggul ini nanti bisa cepat panen dan bisa untuk ditanam di daerah sini. Nanti di daerah sekitar saya orang-orang yang punya tanah di ruangan-ruangan rumah bisa di. Siapa yang tidak mengenal vanili? Salah satu komoditas rempah yang memiliki nilai jual fantastis. Tanaman penghasil bubuk vanili, pengharum makanan, parfum, kosmetik, dan lain-lain. Merupakan komoditas dengan nilai penjualan yang sangat baik dengan berbagai kemudahan untuk pengelolaannya. Bahkan bisa disimpan hingga puluhan tahun. Seiring semakin menggeliatnya budidaya vanili khususnya di Bali, kini UD Hambli Gataya di bawah naungan Bapak Rinaya DSW menyediakan panca media tanam vanili yang sudah terbukti jos. Tersedia juga pupuk, bibit vanili unggul, setting lahan, dan lain-lain. Bibit vanili di UD Hambli Gataya bergaransi selama 3 bulan apabila pembeli mengikuti SOP dari Bapak Rinaya DSW sebagai pemilik UD Hambli Gataya, juga Ketua PPVSB Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali. UD Hambli Gataya juga membangun kerjasama dengan PT UCDP PMK dan Gifaudan, perusahaan dunia dari Swiss yang melakukan pembelian buah vanili, tersebar di 134 cabang di seluruh dunia. Raih kesuksesan Anda dalam berbudidaya vanili bersama UD Hambli Gataya yang berlokasi di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Sukasada, Buleleng, Bali. Telepon 085 237 197 788. Temukan juga teknik berbudidaya vanili dari channel YouTube Rinaya DSW Channel. Bersama Bapak Rinaya dan UD Hambli Gataya, siap temani petani dari hulu sampai hilir.